Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak-bapak yang berada di tempat ini atau yang ikut acara webinar, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kebetulan saya juga diminta doakan ini tadi. Perkenalkan sebelumnya saya mewakili moderator untuk mengantarkan Mas Ridwan menyampaikan tentang konten pesantren dalam bentuk buku. Nama saya Sekti Rina Susanti, saya dari Bulan Buku Kaisa Media, Puspa Suara, kami juga memberikan buku agama Islam. Nah, sebelum kita mulai ke materi, saya perkenalkan dulu Pak Ridwan, boleh deskripsi Pak Ridwan Situmba, beliau dari Yudhistira Manajer Produk untuk Digital, jadi nanti kita akan lebih diskusi tentang proses pengembangan sejauh ini buku kita tuh berada di posisi sebelah mana. Dan biar tidak berlama-lama lagi, mungkinnya di webinar juga sudah pada siap, teman-temannya di sini sudah siap semuanya? Ya. Baik, kalau ngantuk ada cemilan di luar sana ya Mbak, ya. Silahkan konsumsi dulu berarti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para ustaz dan ustazah, para bapak ibu, silaturahmi nasional stakeholder konten keislaman, baik yang hadir di ruangan yang berbahagia ini maupun yang mengikuti diskusi kita ini secara virtual. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sebelumnya kami dari penerbit Yudhistira terima kasih untuk diundang ikut serta menjadi narasumber di diskusi kita yang insya Allah diberkahi Allah ini. Tapi sebetulnya kami sedikit agak kaget juga ini kan menjadi narasumber. Kenapa? Seperti Bapak Ibu ketahui, secara jalur kerja itu di Yudhistira itu lebih kepada menerbitkan buku-buku sekolah. Kalau Bapak Ibu tahu, ya fokusnya Yudhistira itu adalah menerbitkan buku sekolah dari SD, SMP, dan SMA, dan beberapa buku perguruan tinggi memang. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang penerbitan buku di era digital, kami pikir, tapi sebelumnya minta tolong ke operator, saya bisa diberi akses buat jadi host untuk screen sharing. Atas nama siapa? Risman, atas nama Risman. Bisa tampil penuh di sini. Sudah. Kebetulan Pak, orang awak ada nama marganya di situ Pak. Oh, alhamdulillah punya saudara. Baik, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang apa ya penerbitan buku sebetulnya
Saya yakin bahwa kita yang hadir di sini sudah cukup banyak sebetulnya paham tentang hari ini penerbitan buku itu seperti apa sih. Saya akan kita mungkin lebih banyak kepada berdiskusi, walaupun basic kami adalah di buku-buku pelajaran, kita berbicara tentang buku secara umum. Saya sampaikan sebagai bahan awal diskusi kita adalah ya hari ini penerbit itu secara garis besar kita bisa bagi secara dua, ada penerbit konvensional, ada penerbit digital. Penerbit konvensional ini ya seperti kita pahami menerbitkan buku-buku cetak atau print books, dan penjualannya ya lewat toko buku tradisional dan toko buku digital ya. Tapi kita tidak menyebutnya ini toko buku digital, tapi platformnya sebetulnya dijual juga oleh toko buku, tetapi lewat media e-commerce gitu, atau marketplace. Mungkin diskusi kita akan lebih jauh kepada materi yang disebutkan, yaitu buku digital. Buku digital ini sebetulnya bukan sesuatu yang asing bagi kita, hal yang lumrah sekali sebetulnya, ya, hal yang sudah sangat lumrah. Bahkan saat ini ya, dengan buku digital kita sebut e-book ya, kemudian pasarnya ya jelas dipasarkan secara digital juga lewat toko-toko buku digital, atau lebih sering kita sebut digital platform. Digital platform ini secara garis besar ya itu berbasiskan kepada web service, bisa lewat situs yang memang di-create untuk seperti itu, dan itu sudah banyak sekarang, atau kemudian lewat platform aplikasi yang ada di Android atau iOS dan segala macamnya. Kemudian terkait dengan itu kita mungkin akan lebih banyak membahas tentang kecenderungan baca. Kecenderungan baca ini di tengah masyarakat itu terkait nanti bagaimana produksi buku itu, bagaimana nanti meng-create buku itu. Di masyarakat Indonesia khususnya saat ini ya, buku-buku yang dicetak secara manual, yang dicetak lewat kertas, yang dicetak lewat secara tradisional seperti itu, printed book itu lebih banyak kepada buku-buku akademis lagi. Sementara buku-buku e-book atau buku-buku elektronik itu ya banyaknya adalah buku-buku umum atau buku-buku populer. Jadi Bapak Ibu sekalian, belakangan ya, itu memang ada pergeseran dari interesting pembaca. Kalau dulu ya karena memang adanya itu ya kita membaca buku versi cetak. Tapi belakangan karena kemudian portabilitasnya kepada kepraktisan dan segala macamnya mulai bergeser kepada buku-buku digital atau e-book kita sebut secara umum. Ya. Itu secara pembagian secara garis besarnya. Buku cetak itu sulit bergeser pasarnya sekarang, khususnya hanya untuk buku-buku akademis dan religi. Tetapi kalau untuk buku-buku umum dan buku-buku populer itu orang lebih cenderung membaca digital. Karena apa? Buku-buku populer itu orang paling baca tahu isinya sudah gitu loh. Baca sekilas, baca selintas itu sudah. Seperti buku-buku cerita, buku-buku novel, atau kemudian buku-buku yang sifatnya temporer. Tapi kalau untuk buku-buku akademis dan buku-buku religi, orang masih senang nyetak bukunya, kemudian baca buku cetaknya. Ya, bukan hanya kepada pembacanya saja, bahkan penulis-penulisnya itu pun masih lebih senang bukunya dicetak secara manual di atas kertas daripada kemudian
memakai platform digital. Karena buku-buku akademis ini butuh dibaca berulang kali kadang-kadang. Ya, di samping memang ada kenyamanan dan segala macam, kita sudah tidak usah masuk ke situ, bahwa kemudian buku-buku cetak ini kemudian biayanya mahal, butuh ruang dan segala macamnya. Hari ini menerbitkan buku secara digital itu sudah sangat lumrah sekali. Ibu-ibu, teman-teman yang dari penerbit yang hadir di sini ya, di luar sana banyak sekali platform yang untuk kita menerbitkan buku secara digital. Bahkan tanpa platform itu pun ya, kita secara personal pun bisa menerbitkan buku. Karena buku yang kita pahami secara luas itu tidak hanya sekedar apalagi secara sistematika, kemudian kata pengantar, daftar isi, bab 1 sekian-sekiannya. Ketika tulisan-tulisan kita memuat pengetahuan, wawasan, atau kemudian sebuah cerita, itu kan sudah bisa dikatakan sebuah buku. Bapak Ibu hari ini punya web, punya blog dan segala macam, menulis beberapa halaman, itu sudah menjadi sebuah buku. Ketika dia ditampilkan di website, di platform, di blog dan segala macamnya, itu sudah menjadi sebuah buku. Sebetulnya buku secara digital. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi ya itu adalah pergeserannya. Dan ya kemudahan yang ada saat ini adalah ya semua serba praktis. Ya dengan buku digital ini hampir tidak. Kalau kemudian sebelumnya kita butuh perpustakaan yang sedemikian besar untuk menaruh puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan buku, sekarang hari ini ribuan, bahkan sampai jutaan buku hanya cukup satu handphone itu sudah bisa bawa banyak buku. Ya kelebihannya ya kita sudah tahulah bahwa buku-buku digital itu sangat praktis, mudah diakses, daya produksinya jauh lebih murah secara ekonomis. Karena kalaupun misalnya kita ingin menerbitkan buku sendiri, kemudian kita jual sendiri, kemudian atau dijual atau tidak lah, atau kita bagikan sendiri, itu ya sangat gampang sekali. Kita nulis, jadikan PDF, taruh di suatu tempat, kita jual itu bisa, kita bagikan secara gratis pun itu bisa. Itulah yang ada sekarang. Biaya produksi yang murah, ya bahkan nyaris tidak ada biaya produksi sebetulnya. Ya paling kenapa disebut murah, kita hanya butuh komputer misalnya atau gadget untuk membuat tulisan. Ketik sendiri kapanpun saja bisa, kemudian bahkan kita jual sendiri pun bisa. Nah, di kami ya, yang secara tradisional ada mencetak buku, itu adalah dalam tanda kutip secara segi bisnis itu adalah tantangannya. Nah, Bapak Ibu lihat sekarang mungkin sudah cukup banyak juga kemudian penerbit-penerbit mengantisipasi itu, bergerak, tidak hanya lagi menerbitkan buku secara konvensional, tapi sudah beralih juga menerbitkan buku-buku digital. Tapi yang jelas satu kelebihan, buku-buku diterbitkan secara profesional. Penerbit, apakah itu penerbit konvensional atau penerbit digital, adalah di penerbit ada aturan yang menerbitkan buku, ada standarnya, ada sistematikanya, ada editing dan segala macam, ada layout dan segala macam. Itu akan membuat buku jauh lebih enak dibaca, jauh lebih sistematis. Ya secara singkat mungkin tampil lebih profesional dan proporsional, itu bedanya. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, ya sekarang ya dengan satu gadget bisa menenteng perpustakaan yang sangat besar sekali, yang buku apapun saja bisa diisi di dalamnya gitu.
Bahkan ya nyaris sampai tak terbatas buku yang bisa kita bawa, buku yang bisa kita baca. Itu sedemikian mudahnya. Terus terakhir adalah ya jelas adalah terkait dengan geliat dunia penerbitan buku di era digital ini. Dari dulu sebetulnya tantangan ini adalah kendala, bukan kendala sih sebetulnya, dalam tanda kutip mungkin musuh ya. Dari penerbitan buku ini adalah pembajakan. Dan makin hari makin maju teknologi, makin mudah segala sesuatu dilakukan, ini semakin berat sebetulnya di penerbitan buku yang dihadapi. Ya, kalau dulu orang membaca buku, mencetak buku, di mana di situ pembajakan itu bukan hanya membaca cetaknya saja, tapi membaca juga hak intelektual sang penulis sendiri yang ada di buku itu cukup agak rumit juga melakukannya. Ya, mereka mesti foto bukunya, kemudian masuk cetak juga dengan kualitas bentuk yang berbeda, kemudian tetap dipasarkan juga secara manual dari toko buku. Tapi kali ini mereka bisa memfoto, mereproduksi buku dengan sangat mudahnya dengan hanya modalkan perangkat handphone. Banyak sekali sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa memoto kemudian mengubah file foto menjadi PDF dan segala macam, kemudian itu tinggal dirangkai dan disusun, itu sudah ya disebar begitu saja. Semua orang bisa menikmati, ditaruh dalam satu link di internet atau kemudian dibagi-bagikan via gadget mereka masing-masing, ya itu dengan mudah, dan itu tidak bisa dikontrol sama sekali. Tidak bisa dikontrol, tidak bisa dirazia dan segala macam. Paling kita tahu ketika di luar, kita lihat buku, ini buku si itu, atau dari penerbit itu yang kemudian dibaca, yang dibuat PDF-nya. Setelah itu dipampangkan pula di web gitu kan, dan ya itu selesai sudah semuanya. Nah, itu adalah kendala paling berat. Jadi sebetulnya berbicara penerbitan ini, khususnya untuk penerbitan buku secara umum, ya banyak kemudahan-kemudahan yang ada sekarang. Siapapun bisa menulis, siapapun bisa menerbitkan buku. Ya, baik penerbit buku secara profesional atau kemudian ada penerbit buku indie yang hanya dikelola beberapa orang saja, beberapa komunitas, beberapa kelompok. Bahkan sekarang banyak sekali memang komunitas-komunitas, kelompok-kelompok penulis yang menulis kemudian menerbitkan bukunya sendiri dan diedarkan juga secara komunitas. Dan bahkan itu bisa dilakukan secara individu dengan sangat mudah sekali. Banyak sekali platform-platformnya. Saya pikir seperti itu, dan hal-hal yang sebetulnya tidak banyak juga yang rahasia lagi di sini sekarang. Sudah sedemikian bebas dan lepasnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya pikir kita lebih banyak kepada berdiskusi dan bertanya jawab di waktu yang ada ini. Demikian Bapak. Terima kasih banyak Pak Ridwan. Jadi kebetulan saya juga sharing sedikit. Kebetulan saya dari penerbit buku agama itu, kami juga kemarin berinisiasi untuk pindah jalur untuk ke digital juga gitu. Dan kebetulan omset dari penerbitan digital itu memang merambah, semakin lama semakin naik. Dari 2018 order kita cuma berapa eksemplar, berapa judul, tahun ini, akhir tahun ini, walaupun dalam kondisi pandemi, kita 800 judul itu sudah dikerjasamakan dengan Perpusnas untuk diminta terbit, kerjasama dari penerbit juga Trubus. Gitu. Nah, mungkin di sini nanti kita buka sesi karena masih panjang ya ceritanya. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya dulu? 3 orang penanya mungkin. Kalau belum ada yang tanya, saya yang tanya. Ada yang mau ditanya mungkin dari teman-teman di webinar, jika ada pertanyaan boleh tulis di chat atau langsung raise hand, nanti kami buka, minta tolong untuk dibukakan, siapa tahu ada yang bertanya. Belum ada yang bertanya?
Kita ngobrol aja Pak Ridwan. Jadi baik. PR besarnya di dunia digital itu kan sudah mengarah ke situ. Ya. Tapi pembajakan digital itu juga luar biasa ya. Kayak kemarin mungkin bapak-bapak di sini tahu sempat viral buku Aisyah yang disebarkan secara luas. Pokoknya kalau nyebarin ini lengkap nih sekitar 400 halaman dibaca gratis, itu buku kami. Dan kami sampai harus kelimpungan menjawab pertanyaan para netizen itu, tolong di stop buku itu karena kami tidak pernah menerbitkan PDF gratis. Sebenarnya PR besarnya itu. Nah mungkin nantinya ke depan bisa juga teman-teman MUI bikin aplikasi jadi kayak barcode halal untuk buku-buku non bajakan, itu mungkin bisa diinisiasi ya. Karena seperti ISBN atau ISSN yang dikeluarkan dari KAPI itu kan sudah merekod. Mungkin enggak ya suatu saat produk digital kami itu dikasih label halal bahwa itu bukan bajakan, itu PDF resmi yang dikeluarkan dari penerbit. Karena kasihan juga ketika kita dibajak cuma di-share fotokopian dan disebarkan gratis, ya memang akhirnya jadi ibadah, cuma kan di satu sisi kan tidak ada izin dengan kami. Gimana menyikapinya Pak? Betul Ibu. Menyikapi itu sebetulnya kalau buku yang kita buat, kita cetak itu lewat sebuah platform digital, itu sebetulnya ada security-nya yang kemudian itu tidak bisa di-copy, bisa dicetak, dan bisa itu ya ketidakbisaan di-copy dan segala macam itu sekali lagi tetap tergantung juga kepada level security-nya. Tapi kemudian kalau untuk buku-buku konvensional, buku yang kita buatkan cetaknya gitu lah, cetak. Biasanya sudah sepaket e-book di Google ya Pak? Kalau sudah sepaket di Google, itu Google punya proteksi ya, Google punya proteksi. Ya, cuman yang paling repot itu sekarang adalah bagi penerbit, ada buku cetak seperti ini, kemudian bukunya difoto, ya dengan alat banyak softwarenya, salah satu yang paling terkenal itu Cam Scanner misalnya begitu kan, difoto kemudian keluar menjadi rangkaian-rangkaian PDF. Nah itu tidak bisa, Kalau itu hanya kembali kepada nurani kita masing-masing sebetulnya susah juga untuk distempel saya pikir ya Bapak Ibu. Tapi kemudian kalau buku-buku yang memang kita terbitkan secara platform digital itu mungkin bisa distempel bahwa membaca buku ini adalah halal dalam tanda kutip karena memang dibeli secara legal. Tetapi kemudian membaca buku ini dalam tanda kutip haram karena ini adalah versi bajakannya. Tetapi kalau secara digital, ya dikeluarkan secara digital kemudian dioprek, kemudian disebarkan secara gratis, itu kami belum menemukan, ya kami sih dari penerbit Distira yang secara utuh itu belum mengeluarkan buku yang memang, karena kita itu menerbitkan buku-buku sekolah yang memang secara ini di sekolah itu tetap masih beli buku secara manual gitu. Anak-anak pakai buku cetak ya, Bapak Ibu di rumah anaknya seperti apa. Belakangan memang mulai ke arah situ, mulai menyediakan buku-buku yang telah diinstal, telah dimasukkan ke gadgetnya anak-anak, sehingga kemudian di situ diproteksi. Kita menyediakan buku juga bekerja sama dengan sebuah platform digital yang menyediakan buku-buku digital lewat platform tersebut gitu, dan itu diproteksi dan sampai sekarang itu belum bisa dibajak memang karena proteksinya by device harus memasukkan serial number tertentu ketika buku itu download, kemudian dia baru aktif di device yang disinkronkan dengan nomor email dari device itu. Jadi itu tidak bisa dipindah-pindah dan proses autentifikasinya itu memang harus lewat online beberapa detik gitu. Nah kalau itu bisa kita inikan. Tetapi kalau yang sudah seperti perilaku di luar seperti itu bagi kita menjadi kendala. Di grup kami sebelumnya Ibu mungkin kenal namanya Gadia Indonesia yang menerbitkan buku-buku perguruan tinggi dan umum, dan kebetulan memang tidak banyak, tapi akhirnya sekarang kami idle karena kami sudah
hampir tidak kuat menghadapi kondisi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, buku-buku perguruan tinggi umum ya, khusus mungkin beda beberapa buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh yang cukup terkenal yang memang itu diburu, dikejar. Tapi kalau buku-buku yang nyaris biasa-biasa saja, itu dicetak 3.000, itu kalau habis dalam waktu 2-3 tahun itu sudah cukup hebat. Itu udah hebat sekali ya. Itu buku-buku perguruan tinggi dan umum ya, kecuali yang dari tokoh-tokoh yang memang dikejar gitu dan yang booming beberapa waktu. Tapi kalau buku-buku umum itu bisa laku 400-500 eksemplar seluruh Indonesia 1 tahun itu sudah lumayan bagus. Ditambah lagi memang ke sekarang ya kecenderungan pembaca khususnya kaum milenial ya. Kalau kita yang sudah cukup berumur ini, Ibu Bapak tetap lebih nyaman baca buku secara teks pegang gitu. Kemudian ada kebanggaan bukunya disusun di rak buku kita di rumah, di perpustakaan kita di rumah. Tetapi bagi anak milenial itu mereka lebih suka kemudian punya uang untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial mereka, baik itu secara virtual ataupun di dunia nyata ya, nongkrong ngopi dan segala macam. Kalau ada buku foto, kadang hanya beli satu, kemudian yang lain-lain itu foto-foto gitu kan, dibagikan lah lewat ini. Nah itu adalah kendalanya. Terus terang itu, brand kami di Galia Indonesia yang tahun 70-80 itu besar sekali. Kalau orang nyari-nyari buku hukum dan sosial politik, ya pasti nyari Galia Indonesia. Sebelum kemudian beberapa penerbit lain muncul. Lahir dulu di situ penulis-penulis besar, tapi makin hari makin sudah tidak kuat lagi. 2 tahun belakangan ini kami idle, kami diam, tidak sanggup lagi menerbitkan buku-buku baru. Karena ketika diterbitkan, dipasarkan habis-habisan gitu loh. Dicetak 2.000 itu kadang-kadang cuma laku 200, 300 1 tahun, paling hebat 600, itu pun kalau penulisnya gendong bukunya. Ya, itu kalau penulisnya gendong bukunya. Maksud penulis gendong bukunya itu dia bantu pasarkan. Kalau kemudian dia punya teman, punya saudara, punya yayasan, punya apa, dia beli, dia ikut pasarkan, beli buku saya. Tapi ketika hanya sebuah buku diserahkan ke penerbit begitu saja, tidak kuat, tidak sanggup. Dan kejadian seperti itu hampir dialami semua penerbit mayor, khusus untuk buku-buku umum yang sifatnya akademis lah, sifatnya akademis. Tapi kalau buku-buku novel lah itu masih besar pasarnya, yaitu buku-buku Islam itu juga masih cukup inilah dibanding buku-buku umum, karena buku-buku Islam itu punya market khusus yang memang secara ini kita lebih suka beli bukunya, lebih yakin juga, dan kita tahu bahwa beli buku yang benar itu halal gitu. Kalau beli buku bajakan dan itu ya tidak halal. Begitu. Oke, sudah ada 2 penanya. Saya ikutan tadi Bapak dari sebelah tengah dulu. Mohon perkenalkan nama dan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan oleh moderator. Nama saya Abdul Ghani, saya dari mewakili Wasati dan juga abdi Akademi Pesantren Digital. Ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana kita sebagai penulis dan termasuk penerbit menghadapi gempuran di era digital ini dengan banyaknya menjamurnya dengan buku-buku digital yang telah beredar pada kesempatan ini. Yang kedua, kami ingin tahu atau ingin bagaimana tips-tips yang bagus bagi penulis pemula untuk bisa bersaing di era sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tawaf, penulis juga, punya penerbitan juga. Pertanyaan saya begini sebenarnya. Ketika kita bicara tentang konten sahih, tapi sebenarnya di balik industri perbukuan yang sebenarnya juga penuh dengan kejahatan sebenarnya. Mbaknya langsung ketawa. Jadi kejahatan seorang penulis itu bukan pada konteks membaca sebenarnya. Kalau soal menyiasati sebuah pembajakan itu terlalu mudah. Karena bagaimana kesahihan sebuah buku ketika di copy paste diawali dengan 2-3 paragraf baru dan kemudian di copy paste lagi, itu sudah tidak bisa didakwa sebagai copy paste. Cukup diawali dengan 3 paragraf saja. Jadi kreativitasnya cukup dengan 3 paragraf. Di balik ganasnya industri buku yang sangat liar di berbagai kota-kota yang banyak menerbitkan buku ya, di Jogja, di Bandung, Jakarta dan semuanya, Surabaya. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau misalnya terjadi begitu dan yang di copy paste itu adalah buku-buku yang sudah disahihkan atau ditaskhihkan, bagaimana posisi kita di dalam konteks LPPKI? Copy pastenya sahih loh ini, dari buku yang sudah disahihkan. Tinggal copy paste, tinggal bikin kriya kata-kata kira-kira 3-4 paragraf di depan, itu sudah bisa jadi buku. Gergaji sana, gergaji sini, gergaji sana, gergaji sini, udah jadi buku kok sebenarnya. Dan saya menemui para penulis yang tukang gergaji gitu itu banyak sekali. Bapak langsung mengangguk-angguknya cepat sekali Bapak kita. Ya, jadi apalagi di dalam industri perbukuan yang sangat butuh kecepatan dan butuh volume yang sangat banyak ya. Jadi apalagi spekulasi penerbit kecil. Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, mungkin sejauh mana, karena ini adalah silaturahmi nasional, stakeholder konten keislaman, saya mengusulkan kalau selalu ada kolaborasi antara LPPKI dengan acara-acara Islamic Book Fair atau IKAPI Book Fair, sehingga di situ selalu ada pengumuman. Di samping bahwa Kementerian Agama mungkin juga ada mekanisme pentaskihan konten-konten keislaman, MUI juga mengumumkan di situ buku-buku yang dalam setahun terakhir atau beberapa waktu terakhir itu sudah ditaskihkan oleh MUI. Saya kira itu menjadi penting posisinya bagi masyarakat membaca buku-buku Islam. Mereka jauh lebih bisa membuat satu keputusan mana buku yang harus dibeli karena sudah ditaskihkan, mana yang masih liar pentaskihannya, gitu Mas Arif. Jadi saya berharap betul besok kalau masalah dari Islamic Book Fair, kemarin Mas Kamil sudah menyebut ya kan, Februari kan, setiap Februari kan. Enggak, itu persoalan lain lah. Ini kan namanya harapan. Kalau momentum itu bisa menjadi satu pengumuman dari LPPKI khususnya tentang konten-konten yang sudah ditaskih oleh MUI, itu betapa sangat bermanfaatnya. Itu satu. Yang kedua adalah perlu ada award dari LPPKI kepada para penulis buku yang kesahihannya itu betul-betul sahihul sahih gitu loh. Mungkin gitu Mas Arif dan Pandang. Perlu ada award. Nah, pokoknya yang kesahihan yang paling sahih di antara buku-buku yang sudah ditaskih oleh MUI, entah itu dalam bentuk Quran atau dalam bentuk buku-buku umum atau dalam bentuk novel atau fiksi maksud saya, baik fiksi, non fiksi, terus kemudian mungkin Quran dan mungkin konten-konten yang lain di luar dunia teks tentang
YouTube channel yang Islami. Kan perlu ditasbih juga kalau YouTube channel, ya kan? Kita harus melangkah bukan hanya pada aplikasi tapi juga YouTube channel. LPBKI saya kira harus terdepan dalam konteks ini, menjadi satu parameter mana yang paling perlu segera dijadikan standar bacaan tasbih di masyarakat. Itu usulan saya, Mas Arif dan semua teman-teman di LPBKI, terutama Pak Andang. Dan ini momentum yang sangat baik saya kira. LPBKI sudah mulai banyak dikenal dan sudah mulai banyak yang ditasbih. Terus ya bukan hanya yang di dunia digital, Mas Arif kan pernah cerita juga tentang dunia mainan yang sudah ditasbih, ya kan? Yang waktu itu game board game ataupun yang lain lah. Saya kira juga perlu agar taman kanak-kanak Islami juga segera bisa memberikan satu menu yang Islami juga, menu mainan yang Islami kepada anak-anak didiknya. Dan saya kira itu perlu segera dilakukan. Mungkin begitu. Nanti terlalu banyak saya usul. Sementara begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah ini dari aplikasi MyHuda yang akan mendunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya urun rembuk sedikit aja di dalam silaturahmi nasional ini dan dengan tema arah baru konten sahih dan di era digital ini, Pak ya. Jadi inti atau kunci dari dunia penerbitan atau konten-konten keislaman ini itu sebenarnya di dunia digital ini kan sebenarnya adalah kolaborasi. Jadi artinya tidak ada yang bisa mampu untuk bertahan sendiri, dan apalagi di penerbitan, di toko buku dan sebagainya itu sudah semua orang tahu ya. Tapi ceritanya juga sangat memprihatinkan 2 tahun terakhir ini. Nah, maksud saya begini, barangkali ini menjadi titik momentum untuk kebangkitan kita kaitannya dengan konten keislaman, ya. Karena dalam hal ini konten keislaman itu dari segi bukunya secara fisik ya, yang printed ya, yang itu juga masih diminati ya. Kemudian e-book juga saya kira banyak diminati dan juga aplikasi-aplikasi. Nah, mungkin alangkah baiknya mungkin di LPBKI mungkin Prof Endang ya, usul nih untuk LPBKI stakeholder yang sudah dikumpulkan ini dibuat satu komitmen atau kebersamaan kolaborasi yang berkelanjutan gitu maksud saya ya. Sehingga ini akan semakin memperkuat ya baik industrinya sendiri atau konten keislaman itu sendiri yang terus disuarakan ya, di mana ada penulis, ada penerbit, ada pembuat aplikasi, diperkuat terus-menerus silaturahim ini sehingga bisa menciptakan satu kekuatan yang besar ya, apalagi lalu siapa lagi gitu ya, karena banyak hoax, banyak buzzer ya di mana-mana segala macam. Tidak lain langkahnya adalah ya memang harus diisi dengan konten-konten keislaman yang lebih sahih khususnya ya dalam hal ini ya. Nah, ini harus disuarakan terus. Bahkan kalau perlu LPBKI juga bikin buzzer ya. Jadi mengeluarkan statement dan info-info yang penting untuk umat Islam dan juga melawan dari entah kapitalismenya, entah ateis, entah apapun ideologi yang ada, sehingga menjadi kekuatan yang besar. Karena dalam hal ini posisi sentral MUI khususnya dalam hal ini LPBKI itu sangat kuat sekali ya. Jadi kalau makanan, minuman, kosmetik itu di label halal ya, ini buku atau konten ini harus di label halal juga gitu ya. Sehingga
bahkan di Indonesia atau bahkan seluruh dunia ya, kalau mau aman untuk membaca, mau aman mengkonsumsi buku, untuk mengupgrade keilmuan dan sebagainya, ya larinya ke sini semua gitu. Nah, bagaimana caranya ini? Ya, tentunya ini PR tersendiri yang tidak mudah, tetapi satu mungkin hikmah yang kita lakukan di sini adalah kolaborasi ini terus diperkuat. Nah, ini bagaimana yang yang penerbit yang selama ini juga asetnya dan pengalamannya banyak, ya ayo sama-sama, kalau memang ini keislaman ini menjadi satu kekuatan untuk bangun, ya ayo kita sama-sama untuk membangun itu semua. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arisman yang saya hormati dari Yudhistira, kita bicara masalah geliat penerbit ya. Bagaimana geliat penerbit dari sisi menerbitkan buku-buku yang berkonten keislaman di era digital ini. Nah, tadi dibicarakan bermacam-macam masalah yang memang kalah buku konvensional oleh buku digital. Nah, menurut saya lebih senang ya, karena saya juga termasuk tenaga pengajar di perguruan tinggi. Ketika mahasiswa disuruh membuat paper begitu atau makalah, dia lebih senang mengutip buku itu lewat Google. Betul. Nah, tidak kepada sumber aslinya gitu. Nah, saya sebagai dosen atau sebagai pengajar begitu mengarahkan kepada mahasiswa, Anda harus beli buku ini gitu, dan harus Anda miliki supaya Anda punya sebuah referensi yang memang bisa dipertanggungjawabkan ya, dunia akhirat ketika Anda nanti ditanya oleh malaikat. Begitu. Nah, menurut saya bagaimana penerbit-penerbit hari ini ya, yang memang agak sepi menurut saya. Bahkan banyak penerbit yang sudah mati, ya sudah khatamallahu gitu, sudah ditutup gitu. Nah banyak. Nah ini barangkali mungkin bagaimana ya? Menurut saya apa yang dibicarakan oleh Bapak tadi yang dulu, memang perlu kolaborasi tadi itu antara penerbit itu yang digital dengan penerbit yang konvensional tadi itu, kemudian lewat LPBKI ini sebagai lembaga resmi di di masyarakat yang akan menstempel begitu, yang memberikan label buku ini layak dibaca atau dipelajari apa tidak, atau memberikan label sah ya, halal atau haramnya. Nah, barangkali ini yang perlu diperkuat oleh penerbit-penerbit hari ini supaya penerbit konvensional tidak ketinggalan atau mungkin mati tadi itu, yang memang mati suri hari ini. Ya kayak di Ponegoro sudah nggak ada lagi, ya kan? Apalagi penerbit Gunung Agung juga sudah dikatakan tidak bergerak lagi. Ya la yahya wa la yamutu, tidak berdaya dan tidak bermutu hari ini. Nah, penyebabnya apa? Ini perlu kita kaji dalam persoalan kolaborasi tadi itu, sehingga kemudian tidak saya sebagai orang percetakan juga Pak, karena usaha pribadi di Rawamangun saya buka percetakan, yang memang merasakan bagaimana sedihnya jadi berusaha di bidang percetakan. Atau katakanlah ada seorang penulis datang ke kami minta dicetakkan bukunya. Nah itu penulis
minta ke kami supaya buku kami ini tolong dimasyarakatkan juga. Akan sedih juga begitu kan. Nah, jadi oleh karena itu Bapak dari Wisda, Pak Lisman, ya bagaimana ke depan ini bisa kita perkuat yang namanya tadi kolaborasi dari bermacam komponen yang terkait dengan penerbitan ini. Nah, barangkali ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Saya pikir ini bukan sebuah tanya jawab yang ini ya. Saya setuju kita lebih sifatnya diskusi di sini karena saya pikir kita yang hadir di sini ya kebetulan saja saya hanya yang duduk di depan. Saya lihat senior penerbit, senior penulis juga hampir semua di ruangan ini. Saya pikir begini terkait dengan pernyataan Pak Gani tadi, bagaimana menghadapi gempuran buku digital. Kalau saya berpikir ini sesuatu yang tidak perlu kita hadapi, ya, ini tidak sesuatu yang tidak perlu kita hadapi. Kita hadapi karena ini bukan musuh. Bahwa dunia digital itu, buku-buku digital itu adalah sebuah keniscayaan. Kemarin, hari ini, bahkan yang pasti ke depan itu sebuah keniscayaan. Bahwa hal-hal yang sifatnya fisik kali itu makin lama akan makin reduktif, akan berkurang. Semuanya akan pasti mengarah kepada hal-hal yang sifatnya digital dan virtual. Itu pasti Pak. Jadi ini bukan benturan yang harus kita hadapi, tapi ini adalah sebuah hal yang harus kita adaptasi. Itu menurut saya. Diadaptasi. Nah, bagaimana mengadaptasinya ini lagi persoalan kita. Yang jelas garis besarnya diadaptasi dengan baik dan benar. Begitu Pak. Gempuran buku-buku digital, gempuran digital itu tidak bisa kita hadapi. Tidak bisa. Kita harus menyesuaikan diri dengan situ. Itu harus kita adaptasi dengan baik. Secepat mungkin. Kalau tidak kita akan ketinggalan, pastinya. Karena akan mengarah ke situ semuanya. Apalagi kita lihat musim pandemi beberapa bulanan ini itu sangat-sangat mengakselerasi yang namanya digitalisasi ini. Sangat mengakselerasi. Anak-anak sekarang belajar di rumah sudah dengan hal-hal yang sifatnya digital, buku digital, belajar digital, ujian digital dan segala macam. Buku-buku digital pun juga sudah mulai. Dan terus terang kami pun penerbit Yudhistira pun untuk buku pelajaran pun sudah melakukan itu, mengerjakan itu, walaupun mungkin belum begitu baik, tetapi arahnya pasti ke situ. Itu tidak bisa kita hadapi, itu harus kita adaptasi. Kalau dengan tips menulis, saya pikir Pak, sebetulnya terkait dengan menulis itu sekarang sebetulnya menulis itu tidak begitu rumit. Yang jelas apa yang ada di pikiran kita ya, kalau berbicara teks tips menulis secara ini tentu kita akan berdiskusi terpisah panjang lebar. Yang jelas sekarang Pak, dengan adanya platform ini kita bisa menulis kapan saja. Menulis saja dulu. Tulis saja dulu, nanti itu dikumpulkan. Ya, kalau kita tidak mau memulainya menulis secara struktural gitu, harus dibuat kerangka pikirannya dulu, kemudian dibuat bab-babnya dan segala macam. Begitu Pak. Tapi dengan platform digital ini kita bisa memulai membiasakan diri menulis apa saja, ditulis, ditaruh di blog, kemudian minta di blog itu kan bisa ada komentar, di review dan segala macam. Perlahan kita akan bisa menulis dengan baik. Kalau untuk zaman sekarang begitu ya Pak. Kalau zaman dulu mungkin mesti ada kerangka dan segala macam, panjang lebar lah kita akan membahasnya. Menulis. Terus kemudian copy paste ini saya bisa sampai 1.000 sampai 1.200 halaman Pak.
saya terkaget-kaget juga ini. Saya tahu ya profesor memang hebat, tapi sedemikian luar biasa orang bisa menulis. Dia menyerahkan naskah buku itu bisa 2-3 naskah buku sekaligus, minimal satu naskah buku itu 800 halaman Pak. Saya bacanya aja pusing gitu kan. Pusing gitu. Tapi setelah dibaca dengan benar, setelah diediting dan segala macam, sehari buku itu tidak lebih dari 150 halaman. Itu kalau dikupas, dihabisin. Ya itulah yang terjadi Pak, gergaji sana, gergaji sini, gergaji situ, gitu kan diaduk semuanya, diambil dari segala macam. Orang kalau kemudian tidak jeli membacanya, wah ini orang hebat sekali. Nulisnya jago banget gitu. Tidak mudah Pak menuangkan pikiran, seintelektual bagus pun orang bisa sampai 800 sampai 1200 halaman. Saya pernah menerima naskah dari dia itu 1373 halaman. Nah itu dia Pak, padahal bergelar profesor dong. Dia sudah menerbitkan dari beberapa penerbit buku mayor gitu. Tapi setelah saya baca ya, kalau saya dengan konten itu sangat idealis sekali. Saya nggak mau itu, kalau dikupas saya kupas habis, nggak mau saya balikin. Tetapi banyak sekali terjadi seperti itu contoh saja, itu padahal profesor doktor Pak. Ya, saya tidak akan menyebut nama, tapi kalau saya sebut nama mungkin ada yang karena di sini gitu. Tetapi itulah yang terjadi dan itu terjadi banyak sekali. Saya sangat setuju dengan tawaran Bapak tadi bahwa kita memang perlu satu lembaga untuk pentasbih dari konten buku sendiri. Mungkin kita tidak bisa menginikan intelektual seseorang ya, mentasbihkan intelektual seseorang, tapi perlu ditasbihkan bagaimana proses dia menulis buku dan kemudian terbit menjadi buku itu dilakukan dengan benar. Dan sehingga kemudian bukunya bisa distempel menjadi buku halal. Itu penting sekali dan kerjasama ini saya pikir tidak bisa 1-2 lembaga dan bukan cukup ini juga memang karena di situ harus ada hadir penulis itu sendiri, kemudian ada penerbit, baik itu penerbit konvensional yang bukunya dicetak atau kemudian penerbit buku digital. Dan yang berikutnya adalah memang lembaga yang memang sebagai punya otoritas untuk menstempel itu. Menarik memang seperti misalnya bagaimana LPOM UI ya bekerja sama dengan BPOM misalnya untuk menstempel makanan menjadi dapat stempel halal begitu. Begitu juga mungkin dengan buku. Karena proses yang dilakukan seperti itu dengan ya pembajakan gergaji dan segala macam itu bukan hanya secara ekonomis ya, merugikan secara ekonomis, tapi itu adalah ini secara intelektual dari penulis itu sendiri. Tentu penulis awal tentunya gitu kan, yang kemudian dicaplok kemudian diklaim menjadi hasil intelektual mereka yang kemudian menerbitkan buku yang sudah kesekian kali. Saya pikir ini masukan yang luar biasa buat kita Pak. Ada award ya, award bagi penulis-penulis. Saya lebih setuju dengan penulis karena ini kalau penerbit sendiri saya pikir susah juga untuk melakukan kontrolnya. Tapi ini lebih kepada penulis. Diberikan award kalau penulisnya itu benar-benar apa yang dia tulis itu adalah hasil pemikiran dia sendiri yang murni. Kalaupun dia kemudian mengadaptasi pemikiran orang lain itu bersih, jelas sumber adaptasinya dan presentasinya sedemikian ada hitungannya gitu. Itu akan menarik dan akan memacu juga orang untuk menulis benar-benar menulis dengan benar. Tidak sistem gergaji yang kemudian caplok-caplok sini campur menjadi sebuah buku. Tapi Pak, ya itu saya pikir bisa kita lakukan untuk buku-buku yang printed book. Tapi kalau sudah buku digital yang ditaruh dalam satu platform yang kemudian tidak ditaruh ditaruh di blog di segala macam itu susah ya Bu ya, rumit juga. Tetapi untuk printed book saya pikir itu sangat menarik sekali. Ya kembali Pak, saya rangkum ke Bapak yang nomor 3 dan keempat tadi. Ya kolaborasi. Intinya adalah kolaborasi. Saya pikir dari diskusi kita silaturahmi ini mungkin menjadi sebuah
sebuah usulan yang bisa kita sampaikan sama-sama ya. Kami dari penerbit ya juga usulan juga ya bagaimana kolaborasi ini dilembagakan seperti apa bentuknya, mungkin bisa dimotori oleh MUI, kemudian di situ nanti ada IKP, kemudian pastinya dengan pemerintah juga, karena pemerintah ini khususnya terkait dengan buku-buku akademis ya pasti ya, kalau di buku pelajaran kan memang sudah ada penilaian dari pemerintah, buku yang lolos penilaian yang distempel dan itu yang boleh dipakai di sekolah. Kalau bukunya nggak distempel berdasarkan SK nomor sekian lulus, tidak bisa dipakai gitu, tidak boleh dibeli. Apalagi kalau dibulinya pakai dana pemerintah, dana bos gitu Bu ya. Nah, tetapi kalau untuk buku agama memang agak sedikit rumit, tapi kendalanya nanti yang pasti saya pikir begini, terutama buku-buku agama, ya sudahlah menyebarkan ya ini kan ilmu agama, ilmu tuntunan, ilmu kebaikan, menyebarkan satu huruf pun untuk pelajaran orang menjadi orang lebih baik itu kan amal gitu loh. Loh ketika saya mengcopy punya orang lain terus kemudian dibaca orang lain itu kan ya amalnya buat dia juga lah gitu loh. Saya mungkin membantu dia untuk menyebarkan apa yang ditulis, dipikirkan menjadi amal yang lebih luas lagi. Nah kalau ini yang kita hadapi, ini repot Pak. Gitu. Itu agak repot. Ini kan ilmu agama, ilmu apa kok dibagi-bagiin Rasulullah aja atau ini aja bukunya disebar, dicetak kemana-mana, nggak ada ini kok. Seperti kita alami dengan buku-buku Islam misalnya yang terbit dari Timur Tengah yang kemudian relatif tidak begitu ini ya, ketika diterjemahkan dan disebar gitu ya udah terjemahkan saja, jual saja, ini saja kan gitu. Jadi buku-buku yang dari Eropa apa itu memang rumit itu ini sekali ya dengan hak cipta gitu. Tapi kalau buku dari Arab, kitab-kitab dan segala macam diterjemahkan, dijual sendiri ya nggak ada ini. Saya pikir ya kolaborasi antar stakeholder ini bisa menjadi sebuah ide pemikiran yang mungkin kita bisa tindak lanjuti ke depan Pak lewat inisiasi dari hasil ini MUI ini gitu. Demikian Pak. Ya. Jadi intinya ada satu kasus di Jogja ya, ketika ada seorang penulis menerbitkan buku-buku tertentu dan itu ada kesepakatan dari berbagai kampus untuk melarang seluruh mahasiswa menggunakan referensi buku dari penulis tersebut. Nah, maksud saya begini, ketika ada satu legitimasi dari LPBKI yang diperkuat oleh rektor atau para dosen-dosen universitas dalam negeri atau universitas swasta yang mempelajari atau memberikan pendidikan tentang dunia agama, tidak ada kesepakatan seperti itu. Tentunya kan ini bisa lebih dikendalikan, minimal di dalam konteks referensi akademik, khususnya di dunia kampus gitu ya. Itu kalau nggak dapat pentasbihkan itu menjadi lemah posisinya untuk dikutip dalam konteks skripsi atau tesis atau saya kira yang perlu dirangkul oleh LPBKI bukan hanya para penerbit atau produsen konten-konten Islam, tapi juga para dosen-dosen akademik dan rektor-rektor yang mengurusi tentang pendidikan agama khususnya Islam. Saya kira itu. Ya, saya setuju Pak. Itu jawabannya berarti tidak. Iya, itu masukan ya, usulan yang mungkin kita sampaikan buat ini ya. Menarik itu Pak. Asal memboikotnya tidak subjektif ya Pak. Kalau materinya masih benar menurut saya is fine. Jadi maksudnya kami sendiri dari penerbit kemarin juga sempat ini jadi agak sedikit saya buka wacana juga. Mungkin masukan dari teman-teman KLBBKI gitu kan. Kan kita sudah mau bikin platform yang digital, kenapa tidak LPBKI membuat satu konten di website, tapi itu pendampingan untuk membuat buku digital sampai tasik. Karena menurut saya areanya di situ, jadi dibuka platform itu akan membuka orang-orang terutama konten agama Islam untuk bisa masuk dan benar-benar bisa dinikmati, itu benar bahasannya. Terus boleh nggak nantinya next ke depannya LPBKI membuat SOP, karena buku yang beredar agama Islam kan tidak melulu dari profesor.
kami kaum milenial ini, kenapa makanya setiap jujur soal-soal copy paste itu Pak, bukan kok kita melanggar, itu bukan resmi punya kami, tapi untuk mendidik, mengajarkan anak milenial belajar menulis, itu otomatis mereka mengambil bahasan dari yang sudah senior. Nah nanti balik-balik berharapnya LPBKI punya SOP buku-buku agama Islam, ini untuk populer, ini untuk anak, ini untuk dewasa, ini untuk level profesor, misalnya sekitar hadis atau sahih itu seberapa jauh. Mungkin masukannya itu jadi saya nanya. Terus saya mau sedikit menanggapi yang dari Bapak yang pertama dari pesantren Pak. Saya salut sebenarnya dengan sahih di agama Islam gitu. Santri milenial kita sudah sangat banyak dan beragam. Ini jadi ladang besar kita untuk bisa menelurkan banyak konten kreatif yang populer. Jujur, kami baru mengeluarkan satu buku konten agama Islam dan tadi Pak, alhamdulillah kami 3.000 eksemplar hanya dalam waktu 3 minggu. Konsepnya adalah itu komunitas. Balik-balik kita menggait anak muda itu tidak melulu dengan bahasan yang sakop, tapi lebih dekat ke mereka, membahasakannya pun lebih dekat ke mereka. Balik-balik ini harus bergandengan antara senior dengan para junior, ini harus ada jembatannya gitu, karena ilmunya yang senior luar biasa, sementara yang muda pun juga haus akan ilmu. Nah, menurut saya nantinya next pun juga di BPKI atau tim itu bikin konsep kemasan santri milenial itu terutama untuk terbitan bukunya. Kalau mau menulis, tulis saja Pak, tenang aja. Nanti ada editor yang tugasnya untuk merapikan tulisan Bapak, membuat konsepnya lebih jelas runutannya gitu. Nah, nanti kalau sudah begitu bisa kolaborasi. Mungkin itu namanya dari online, dari webinar ada yang mau bertanya? Tadi ada yang raise? Belum ada yang raise. Baik, ada lagi mungkin tambahnya Pak Rizwan. Ya, saya pikir tambahan terakhir sebetulnya terus terang saja yang kita amati ya, yang kita inginkan terkait dengan sebetulnya tingkat minat baca ya. Sebetulnya selain dari memperjuangkan bagaimana kesahihan dari konten-konten buku yang kita buat, itu adalah bagaimana tetap membangun tentang minat baca. Karena minat baca ini, kesadaran terhadap literasi ini sangat penting sekali, karena kemudian disitulah dimulainya buku itu bisa berguna lebih banyak. Itu sebetulnya kalau kita ya, kalau kami di penerbit yang kita ini kan ya, saya terus terang kami dari penerbit buku sekolah tidak terlalu ini dengan minat baca, karena kemudian buku sekolah itu tetap ya wajib dan kemudian itu rekomendasi daripada guru. Tetapi secara personal yang saya pahami, yang saya lihat adalah bagaimana kemudian tetap membangun, tetap mensupport tentang minat baca ini dan kesadaran literasi ini. Kesadaran literasi ini bukan hanya sekedar kemudian keinginan untuk membaca, kemudian ketika ada sesuatu hal kita harus menjawabnya, kita harus mencari tahunya dengan rujukan yang jelas gitu. Karena kemudian ya terkait dengan fenomena kemudian anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial sekarang itu ya lebih suka kemudian membaca hal-hal yang sifatnya populer, baca yang di platform-platform yang ada di baca Twitter dan sejenisnya lah begitu. Bagaimana kemudian kesadaran literasi yang sifatnya akademis, yang sifatnya agamis ini kemudian ini perlu kita dorong terus. Saya pikir itu bagian dari langkah awal juga adalah untuk kemudian bagaimana buku-buku kita kemudian terus dibaca dan lebih banyak pembacanya. Karena kalau itu tidak didorong ya nerbitin buku ya nggak ada yang mau baca kan juga tidak. Saya pikir itu yang perlu kita ini kan kita dorong terus ya, terutama kemudian
buku-buku konten keislaman, agama yang bisa kita perankan lebih banyak lagi di MUI. Begitu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rizal. Ini hari materinya memang kalau dibahas soal buku itu nggak ada habisnya ya Pak. Kayak lembaran demi lembaran yang nggak akan pernah selesai. Tamatnya panjang ya. Buku yang baik itu kalau tamatnya memang nanggung kayak gini, jadi masih bisa dilanjutkan. Baik, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan lagi, waktunya masih ada atau sudah? Ada yang nanya Bu Dr. Haja Indria. Oh, Indria, baik, siapa mungkin aja? dibuka Teh Indri, bisa manggilnya Ibu Indria. Selamat siang, menjelang zuhur. Halo, bisa dibuka? Halo, Bu Indri sudah join? Bisa dibuka? Ada pertanyaan? Mana? Oh, beliau bertanyanya via chat. Jadi ini sebagai praktisi dan dosen bidang Islamic Fashion diperlukan adanya sertifikasi dari MUI di mana desainer sebagai pekerja seni konten Islam terbukti banyak pengaruh pada masyarakat terutama muslimah dalam hal berhijab dan akhirnya mendorong belajar lebih dalam tentang kajian Islam. Bagaimana mengenai hal ini? Terima kasih. Jadi kontennya lebih ke konten ke Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah suara saya bisa masuk? Karena tadi sempat fresh. Ya. Iya. Pertanyaannya sudah ada, mohon maaf, pertanyaannya sudah ada di chat, namun saya... Halo? Halo, Bu Indri sudah terbuka? Sudah. Ya, boleh. Silakan. Beliau ini salah satu penulis di kami juga. Beliau udah join di dunia fashion itu sejak lama dan memang banyak buku-buku beliau yang sudah bestseller juga ya. Beliau juga sekarang sudah dosen di UIK. Bu Indri. Betul. Bu Indri. Ya, kalau dari teks ini yang saya pahami pertanyaan Ibu ya, diperlukan adanya sertifikasi di mana desainer sebagai pekerja seni konten Islam yang terbukti banyak memberikan pengaruh kepada masyarakat. Saya mungkin agak mesti ini dengan menangkap pertanyaan Ibu ini, apakah di sini maksudnya adalah labor desainernya. Kalau desainer mungkin saya tidak bisa menjawab ya, karena itu tidak terkait dengan buku penerbitan. Tetapi kalau menulis bukunya ya saya pikir ya ini juga ya ya sama saja mungkin dengan buku-buku yang lain gitu. Tapi kalau terkait dengan seniornya saya tidak bisa menjawab. Tapi saya pikir ini menjadi masukan buat kita di MUI untuk dielaborasi lebih jauh barangkali. Jadi mungkin ini sebenarnya kode dari penulis gitu. Jadi ketika kita sudah kerjasama dengan di MUI, apalagi MUI punya lembaga buku kami yang sudah dinasikan itu bisa dibawa kemana-mana dan akhirnya bisa kesempatan untuk bisa dikenal dengan banyak orang, mungkin begitu ya. Jadi kalau sudah di ACC atau kenal, mungkin nanti bisa ditandatanganin di level paling atas. Oh iya, buku ini layak untuk dipakai pendidikan agama di sekolah ya Pak. Iya, jadi lebih percaya diri untuk ya. Mohon maaf terputus sambungan. Mungkin promonya LBPK ya, ini. Apakah suara saya sudah bisa masuk? Satu diharapkan punya promo yang lebih canggih untuk kami di penerbit ya Pak. Betul. Baik. Pak Indri, semoga sudah jelas jawabannya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Karena sudah gugur juga, kami kembalikan kepada pembawa acara. Sekali lagi saya atas nama moderator mohon maaf atas kesalahan selama tadi perbincangan ini. Terima kasih banyak Pak Rizwan sudah bersama Sama-sama, kami. terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kemudian dilanjutkan penyerahan kepada oleh Bapak Dr.